Siapa yang berhak merumuskan tujuan hidup manusia? Manusia atau Allah? Kalau gitu saya kasih contoh dulu. Ada orang bikin laptop. Berarti laptop ini ciptaan. Si pembuat laptop sang pencipta. Yang bisa merumuskan tujuan laptop ini dibuat siapa? Laptop atau pencipta laptop? Pencipta jelas. Gak mungkin laptop merumuskan tujuan dia. Jadi yang berhak merumuskan tujuan hidupnya manusia, itu manusia atau Allah? Allah, setuju? Kita direncanakan Allah datang di sini. Kita ini akan menjalankan misinya Allah datang di sini. Tapi apa yang terjadi? Sampai di sini kita membuat rumusan-rumusan tujuan hidup baru yang berbeda dengan rumusan tujuan hidup yang Allah bikin. Itulah yang terjadi, tabrakan rumusan tujuan hidupmu dengan rumusan tujuan Allah. Makanya kamu setiap hari hanya protes, menolak, tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Padahal kata Allah, apa yang kamu sebut buruk, siapa tahu itu baik bagimu. Dan apa yang kamu sebut baik, malah siapa tahu itu buruk bagimu. Dia yang maha tahu akan memilihkan yang terbaik buat kita. Cuman kita masih terjebak oleh pikiran kita yang dangkal. Ini sumber penderitaan semua manusia. Di sini tabrakan tujuan. Jadi makanya kita kembalikan sekarang. Mari kita tanya sama Allah. Ya Allah, kalau begitu apa tujuan Engkau menciptakan aku? Untuk apa aku dihadirkan di sini? Itu harus ketemu jawabannya. Begitu ketemu jawabannya kita praktekkan. Percayalah sama saya. Berkah semesta akan mengalir tanpa batas. Jadi manusia itu adalah ciptaan, sedangkan Allah sang pencipta manusia. Siapa yang paling tahu tujuan manusia diciptakan? Bukankah Allah? Lihat di cermin. Pandang tubuhmu. Kenapa Allah menciptakan mata saya dan diletakkan di sini? Kenapa menciptakan telinga saya bentuknya seperti ini dan kenapa diletakkan di sini? Dan kenapa jarak mata dengan telinga itu seperti ini? Dan kenapa di sini disediakan anak telinga? Kenapa bentuk telinga seperti ini? Rabbana ma khalaqta hada. Tidak mungkin ada satu ciptaannya yang tidak direncanakan. Pertanyaan selanjutnya. Apakah benar kita selama ini menggunakan tubuh kita sesuai dengan tujuan Allah menciptakan tubuh kita? Kenapa Allah menciptakan tangan kita 5 jari? Kenapa jari yang ini, ibu jari, jauh jaraknya dengan telunjuk? Kenapa tidak sama panjang? Pernah menemukan jawaban ini? Saya pastikan. Kalian baru lihat tubuh fisik saja. Belum menemukan jawaban. Kalian akan menggunakan tubuh kalian semau kalian. Itu juga sumber penderitaan. Akibatnya kita tidak bisa menggunakan tubuh ini untuk membuat Allah tersenyum. Padahal kata Ebit, berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Hadirin, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini. Kalau kalian tahu rahasianya. Semua Allah ciptakan ada maksudnya. Dan satu tujuan Allah menciptakan tubuh ini. Untuk mengenali dia. Untuk menyaksikan dia. Untuk melihat dia. Untuk bertemu dengan dia. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi dalam dirimu. Lalu aku ciptakan tubuhmu. Karena dengan tubuh itu kalian dapat mengenali aku. Yuk sekarang tanya. Tubuhmu selama sekian puluh tahun di semesta ini digunakan untuk apa? Semua digunakan untuk kesenanganmu bukan? Itu bukan? Sekarang pertanyaan, sudah tahukah cara menggunakan tubuh untuk kesenangan Allah? Belum tahu. Bagaimana kita bisa menyenangkan yang lain? Makanya kita dalam hidup semua berorientasi pada diri sendiri. Tidak pernah berpikir orang banyak. Itulah yang menyebabkan hidup kita, mohon maaf, kekurangan nilai guna di ruang kehidupan.
Karena semua yang kita hasilkan buat kita. Betul? Tidak pernah memikirkan orang lain. Makanya ciri manusia paripurna dalam rumusan orang Sunda itu kan ada 6. 1, nulung kanu butuh. 2, nalang kanu susah. 3, ngahudangkeun kanu sare. 4, nyaangan kanu poekeun. 5, nepak kanu poho. 6, nganter kanu keung. Itu rumusan manusia paripurna. Kalau saya menyebutnya itu rukun imannya leluhur kita. Keren sebetulnya. Dan Quran 30 juz itu sudah terangkum di 6 itu sebetulnya. Bagaimana orang tua kita membuat rumusan yang keren. Tapi berapa banyak anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang ini mau memperhatikan pesan leluhur yang begitu luar biasa itu. Subhanallah. Jadi kita simpulkan dulu. Kalau begitu semua ciptaan dicipta oleh Sang Pencipta untuk kesenangan siapa? Untuk kesenangan Sang Pencipta. Jadi sekarang gimana caranya kita menggunakan semua berkah dari Sang Pencipta itu untuk kesenangan Dia? Oke? Mulai dari mana? Mulai dari mempertanyakan, untuk apa aku ada di sini? Kenapa tubuhku begini? Kenapa tubuhku beda dengan tubuh gajah? Kenapa tubuhku beda dengan tubuh kambing? Itu kalau pertanyaan itu dianggap konyol orang biasa. Tapi kalau orang yang luar biasa mempertanyakan itu, dia akan menemukan jawabannya. Sampai suatu saat dia akan ketemu, oh ternyata menjadi manusia itu adalah hak istimewa. Karena apa? Hanya dengan tubuh ini kita bisa mengantarkan sang jiwa untuk pulang memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu singkap penak. Oke, lanjut dulu. Jadi kalau kita lihat diskusi ini, ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia cuma satu tujuannya kok. Allah ingin dikenal. Sampai di hadis qudsi menggunakan kata wa ahbabtu an u'rifa. Habib, ahbab itu rindu. Wa ahbabtu an u'rifa, aku rindu untuk dikenal. Jadi Allah tuh ingin dikenal sebetulnya. Jadi Allah menciptakan tubuh kita tuh hanya ingin dikenal. Kalau sudah dikenal silahkan. Kalian mau menyembah Dia dengan cara apa? Itu ekspresi dari rasa syukurmu. Lucu kalian tuh, kenal juga enggak. Udah nyembah-nyembah. Lalu yang disembah jadi pikiran dan perasaanmu sendiri. Tapi GR-nya luar biasa. Ya. Habis sholat, walaupun mikir kemana-mana, bilangnya nyembah Allah. Padahal di Quran dikatakan aqimis sholata li zikri. Disebut menyembah Allah kalau selama sholat kau mengingat Allah. Kan jelas ayatnya fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dikatakan menyembah Allah kalau selama sholat mengingatnya. Lah, yang kamu ingat piring berantakan, cicilan. Tapi habis sholat ngakunya nyembah Allah. Untung aja Allah tuh maha diam. Kata Allah, kamu sepanjang sholat ngurusi urusanmu, ngakunya nyembah aku. Kamu kenal aku juga tidak. Maka Nabi Muhammad kan mi'raj dulu baru sholat. Sunnahnya begitu. Jumpa dulu baru nyembah. Kita nyembah terus, gak mau jumpa. Akibatnya yang kita sembah hanya persepsi kita sendiri. Jadi hasilnya seperti apa? Ya hasilnya kayak gitu. Giliran marah tetap marah, giliran bohong tetap bohong. Betul? Giliran ada hak orang lain yang bisa diambil karena orang lain nggak tahu, diambil juga. Itu tidak waslat, itu nggak sholat. Karena kalau orang sudah sholat, sudah manunggal, sudah waslat. Karena kita gagal berwudu. Karena selama ini kita mengatakan wudu bersuci. Padahal wudu itu artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan selainnya. Kemudian sholat, maka otomatis kamu akan manunggal bersamanya. Jadi wudhu dan sholat itu satu paket.
Kalau tahu ilmunya.